ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud. Karena kita ini di dunia disuruh sujud, orang dikon sugih, orang dikon jabat kon sujud. Soal sugih marah itu biasa lah. Kita sudah sujud, berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga, kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih, teko elek ngono. Dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu, kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Matur nuwun Gusti jenengan negeri kula sujud. Ini identitas saya. Jamaah ahli sunnah mengatakan apa salahnya seseorang setelah dia beragama Islam itu wilayahnya Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya, kamu tidak punya otoritas menentukan si A dimaafkan, si A disiksa. Otoritas itu hanya bagi saya, kata Allah. Sehingga banyak orang yang Nabi kurang srek karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah, namanya Wahsy. Wahsy itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud, tapi sama Allah marah dikasih tobat. Salabah yang sering ibadah di masjid, sering iktikaf, saking seringnya ibadah itu sampai digelari hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi na'udzubillah beliau malah berakhir dengan su'ul hati. Kita tidak pernah tahu. Kenapa begitu? Karena begini, wilayah yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kalau ketemu Wahsy ya bilang, iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima, tapi saya ini manusia, tolong sembunyikan wajahmu dari saya, karena kalau saya ingat kamu itu mangkel, karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah. Tapi saya sebagai Nabi harus nerima iman kamu, karena Nabi itu gak boleh dendam. Tapi kalau mangkel-mangkel sedikit kayaknya agak boleh mungkin ya. Mungkin itu ya. Tapi profesional, Nabi sebagai manusia nggak berkenan melihat Wahsy, tapi sebagai Nabi legowo terhadap imannya Wahsy. Tapi Allah sendiri yang ngendikan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba. Coba orang munafik, kayak apa salahnya orang munafik? Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin. Dalile apa yang kuwa maya sawa yusbit. Nah Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek kula pun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Wae tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena, ora ya napa? Kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Kan kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andai kan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadzun nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat. Niat itu ya faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping ya. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting.
Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini gak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud. Karena kita ini di dunia disuruh sujud. Orang dikon sugih, orang dikon jabat, kon sujud. Soal sugih marah itu biasa lah. Kita sudah sujud, berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga, kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih, iku teko elek ngono. Dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu, kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kula nak sujud tuh tak nikmati tenan. Matur nuwun Gusti jenengan negeri kula sujud. Ini identitas saya. Nabi itu seneng nak wonten tiyang guyon, tiyang happy itu karena ngitungnya itu semua adalah al-faroh diwiril ma'as. Dihitung bahwa itu keceriaan yang tidak perlu maksiat. Ini mahal betul, orang bisa seneng tanpa maksiat itu mahal. Ini disebut qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sing hafid semahan ya seneng, sing ngrungokno nggih seneng, sing tok berkat nggih napa? Seneng. Panitia saged kita itu nggih seneng. Wis pokoke urip ku hampir seneng ora maksiat itu sae ngoten mawon. Apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran? Itu salah besar. Sholat itu wajib. Dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Soal salah ya salah aja, yang sama kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Indonesia, utamanya pejabatnya harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia, karena itu aset yang sebenarnya Indonesia ya seluruh rakyat Indonesia. Saya cerita satu cerita, ini hadis sahih di Bukhari, gak bisa dipertentangkan. Ini hadis sahih di Bukhari, di Muslim. Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, tidak usah seluruh, seperempat kita ini maling semua. Itu negara miskin kok, karena biayai kita di penjara 2 tahun, 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. Seperempat saja, sepertiga saja, 1/8 saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Makanya belum ada kata yang ngarang Hikam Ibnu Athaillah sekarang, nggak ada sebaik Allah. Kalau orang lain maklumi kamu karena nggak tahu borok kamu, tapi Allah ini tahu borok kamu, tahu salah kamu, tapi tetap maklumi. Makanya mas sohibaka man sohibaka bahwa bi'ibika alim, ini nggak ada yang nemani kamu, tahu aib kamu sebaik Allah. Makanya kitab Hikam itu ada kata-kata yang bagus. Innama akromaka jamilu satri. Ketika kamu terhormat itu sebetulnya saking pandai-pandainya Allah menutupi aib kamu. Coba misalnya rata-rata ini bapak-bapak, ibu-ibu nikah sama perempuan itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Terakhir kan? Coba itu kalau direkam, saya sebetulnya cinta ini tapi nggak dapat ya dapatnya. Terus itu terekam, kayak apa prahara keluarga itu? Saya sebetulnya ingin ini, tapi gak kesampaian, akhirnya sedapatnya. Istri kamu ya ada rekaman gitu, mertua kamu ya punya rekaman itu. Sebenarnya saya gak suka sama mantu ini, tapi berkali-kali ikhtiar, dapatnya ini. Coba kalau orang Indonesia, mulai zaman Pak Karno sampai sekarang, terekam. Wah, melihat Swiss atau Finlandia, negara semakmur itu, nyesal jadi orang Indonesia. Wah, bisa langsung dicabut tuh paspor kamu. Jadi semua kebaikan yang kita nikmati sebetulnya innama akromaka jamilu satri. Kita ini begitu terhormat karena baiknya Allah menutupi aib kita. Coba kalau aib kita dibuka, cara diskusi kita, logika kita dibuka. Ya contoh gampang suami istri loh. Rata-rata orang nikah itu pilihan terakhir apa pilihan sejati?
Loh, jujur semua. Nah, ini istri kamu tidak datang, tenang saja. Anda tidak usah khawatir bahwa apa yang Anda lakukan apapun kecilnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Gimana di surat Yasin itu? "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharahum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Ketika kita menghindari kumpul-kumpul sosial atau komunitas sosial, sebetulnya ada sisi negatif. Ginikum taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Sebab niku sanad-sanad yang mutasil di kita niku disebut alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adhanahum khairun minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adhanahum. Orang-orang baik yang kumpul, yang ikut sosial, ikut berproses sosial dan menyabari ketika kecewa, itu lebih baik ketimbang orang baik kemudian milih menarik diri dan layas biru ala adharu. Makanya Nabi ku ya unik. Terus tengah ngarepe masjid itu ono tarian Habasyah, orang-orang hitam yang punya tarian. Uniku Nabi ya sering delok mbek Sayyidah Aisyah. Ya ora muni halal tapi pokoke delok. Ngertakoki Nabi kok delok, iki delok nak Aisyah. Aduh, bingung kan ulama nafsiri kan bingung. Lah nek ana ulama sing nafsiri mergo pas iku Aisyah cek cilik. Berarti orang kena hukum. Lah Nabi malah delok gede. Aisyah cilik lah sing gedong. Oh aneh-aneh. Hadis sahih. Ya wis ngono. Pokoke ana ngono ae. Mulane wae ngertakok itu yang hukumnya piye Gus? Ya hukume ana ngono ae, ana apa ya ana hukume. Lah ya piye Gus? Ya pokoke kabeh ku haram ana sing dikecualikan. Lah ya apa ya pokoke ana. Kowe aja dadi ulama bento saudarani kabeh haram lho. Qur'ane ana ilal ladzina ana apa istisna. Kowe alim aku lho, ora aku. Kandhani ora ngandel. Kula sering dibantai tiyang. Macane Qur'an suwe kula. Mulane maca tak pikir tenan. Pancen ana istisna ya tenan. Tugale bodho ni haram to ora? Cek jawab. Haram, yakin? Cara kula ora ya ana istisna, ya ana ae sing. Saiki misale ngene. Ana cah wedok ayu, dibedak bajingan ape diperkosa, terus delik ning omahmu. Ngono wong mlebu mriki, terus mbok jawab piye? Ki bodoni apa jujur? Ndak jawab ae. Wajib bodoni ta wajib jujur? Jawab. Wajib bodoni. Mulane jare Imam Ghazali kowe nek nuruti istisna bodoni wae ana istisna. Misale ana wong dibedak wong dolim pe dipateni. Terus delik ning omahmu, wajib jujur ta wajib bodoni? Wajib bodoni. Harian zaman sahabat perang itu tukang bodoni perang. Sampai Nabi ngendikan innal harba khit'ah, perang iku bodoni. Gak bodoni ora menang. Tapi terus kedarani bodoni ku halal, nek ana kepentingan ya ora ana hukumane iku. Pokoke kula nate sinau teng Fathul Bari ngoten. Kita itu jangan terus darani pepes cara syariat dukun gak oleh dipercaya, terus kowe darani semua omongane dukun salah. Itu beratnya nanti kalau kamu melacak sejarah kesulitan. Karena kita ini menghadapi sekian cerita Quran di mana ramalan-ramalane para dukun itu bener. Paham ya ramalane para dukun itu apa? Bener. Pertama Hiroklu ngerti nek ana nabi akhir zaman piyambake ngipi ana wong sunat lungguh ning langit. Terus takok kancane Hazza iku ahli nujum. Iku maknane piye? Somben sing mimpin sing ngalahno kowe iku wong sing sunat.